Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrian dari Prodi Sistem Informasi semester 7, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan validasi tentang form login, register, sama logout. Sebelum kita membuat sebuah validasi, di sini saya akan merapikan terlebih dahulu agar nantinya dapat dikelola secara gampang. Nah, ini untuk yang preload ini kita pindahkan saja ke header di sini. Terus untuk yang row ini, karena ini row ini untuk menu dashboard, maka kita bikin sebuah file baru bernama home atau dashboard. Nah, untuk ini kita pindahkan ke dashboard. Nah, untuk memanggil yang main ini, kita bisa buka melalui dokumentasi dari CI-nya. Ke bagian yang building response, terus pilih ke view layouts. Pilih yang ini yang pertama, yang ini yang extend. Jadi di dashboard sebelum ini tambahkan dulu di atas extend. Nah, ini kan default, sementara yang kita namanya move. Jadi ubah, karena ini ada di folder layout, maka layout slash terus nama filenya itu min. Kalau sudah begini, tambahkan yang ini, copy aja. Nanti untuk section kan, ini yang konten, ini dapatnya dari mana? Nah, konten itu dapat dari yang ini namanya, berarti yang di bagian dashboard ini ganti menjadi main. Nah, untuk yang row ini kita simpan di sini. Terus buka ke AU. Yang ini bentar, kita cek dulu di routes-nya. Yang index berarti yang ini, karena menu login termasuk menu pertama, maka yang index ini kita ganti menjadi layouts login. Nah, untuk yang tadi yang dashboard, kita bikin sebuah public function yang baru. Ini untuk nama functionnya ubah menjadi dashboard. Untuk return view-nya ke dashboard. Terus kita coba terlebih dahulu. Jangan lupa PHP Spark Serve-nya diaktifkan dulu. Klik aja di sini. Nah, jadi untuk tampilan pertama itu yaitu login,
Oh ya, ini masih bawaan template ya, kita ubah dulu. Caranya itu di next. Nah, kita membuat sebuah data dimana isinya yaitu title. Nah, title ini yang login, misalkan login di arsip. Ini jangan lupa titik koma. Nah, terus di bagian sini tambahkan dolar data tadi. Nah, terus balik lagi ke yang login. Nah, di bagian title ini kita ubah, buka tag PHP, masukkan title, kita cek dulu. Nah, sekarang udah berubah jadi login IRC. Oke, terus ini password. Paling login udah selesai. Oh ya, satu lagi sama yang registrasi belum diubah, yang ini kita title, terus yang ini juga form kita ubah jadi form open. Terus ini mengarah ke base URL di controller out. Untuk metodenya paling add user. Oh, ini lupa tanda ini juga dengan ada spasi. Terus yang ininya yang paling bawah tutup formnya, terus ini juga yang mengarah ke site name, berarti ini punya hapus base URL ini ke slash. Paling cuma gitu aja, langsung aja dicek dulu, takutnya masih. Oh ya, lupa ke controllernya dulu. Nah, yang ini belum diubah, jadi kalau misalkan tadi langsung dicek pasti bakalan error. Yang ini paste yang dari tadi login, terus ini ganti jadi registrasi. Nah, juga jadi registrasi. Kita coba. Untuk registrasi udah aman, tinggal kita setting yang file ini. Langsung aja masuk ke yang registrasi tadi. Yang ini username diubah jadi nama user aja. Placeholdernya ubah jadi nama user. Terus di bagian sini kita akan tambahkan name-nya jadi nama user. Untuk email tinggal kasih nama aja email. Ini untuk password yang value ganti aja jadi placeholder. Untuk ininya kasih bintang aja. Udah. Lalu nama, email, sama password. Terus masuk ke model,
Nah, di model ini kita bikin public function dulu untuk nanti simpan data usernya. Function namanya add user, disimpan di variabel data, terus ininya return this db. Untuk tabelnya table user, sintaknya insert, terus masukin yang data ini. Paling yang di bagian model udah segini aja dulu. Oh iya, yang di bagian model ini harus ada yang dikonfigurasi. Nah, ini harus dimasukin, ditambahin. Untuk tabelnya nama table user. Untuk primary key-nya id user. Terus ada yang ini masukin, sama yang load field juga kita tambah. Ini untuk load field-nya nama user, email, terus sama satu lagi password. Model cukup, tinggal langsung ke validasi yang di bagian controller. Langsung lagi ke out. Di sini kita buat lagi public function yang baru, function add user. Nah, untuk ini kita masukin dulu ke variabel, misalkan yang nama user, variabelnya nama user, terus kita request get path berdasarkan tadi nama user, titik koma. Yang ini tinggal copy aja biar simple. Yang kedua berarti email, yang ininya email, yang ini password, hanya password. Terus satu lagi variabel check untuk ngecek, tinggal bukan dicek, buat insert datanya, berarti result aja $this. Terus tadi ini yang ini out models, this out model, terus nama function, nama metodenya yang tadi di out model, yang ini add user, masukin di sini data. Bentar. Oh ya, ini sebelum result kita tambah dulu datanya. Nah, misalkan ini nama user, dari function yang ini nama user, terus copy aja yang email sama passwordnya. Yang ini untuk email, ini juga email, yang ininya password, ini juga password.
Ini jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah gini kita langsung aja ke if di kondisi ya. Jika berhasil ini misalkan jika berhasil, apa yang mau kita deklarasikan. Nah, ini kalau misalkan yang else-nya kita yang ini dulu, yang result jika berhasil, berarti kita masuki session set place data. Untuk ini misalkan pesan atau berhasil. Untuk pesannya misalkan user berhasil user berhasil mendaftar. Selanjutnya kita buat sebuah public function baru untuk menambahkan data user yang mau meregistrasi. Untuk namanya bisa misalkan add user. Kita validasi. Untuk validasi bisa dicek di dokumentasinya langsung, search aja yang bagian validasi. Nah, cari yang ini yang validation. Terus yang ini yang working with error. Nah, yang ininya kita copy, misalkan semuanya dulu. Berarti di sininya if this validate jangan lupa titik koma. Misalkan yang nama user untuk rules-nya misalkan required dulu, terus yang email, untuk email juga required dulu, untuk password sama required. Nah, ini untuk misalkan oh ya, harusnya yang ini nih, copy yang ini. Nah, sekarang ini yang username untuk yang nama user, untuk labelnya nama user, untuk rulesnya cukup required dulu. Nah, terus misalkan kalau misalkan kan required harus diisi, misalkan kosong, nah ini error. Nah, berarti munculin pesannya. Kita cukup masukkan field, ininya tidak boleh kosong. Terus copy sampai sini. Untuk ini untuk email. Kalau untuk labelnya cukup email required. Ini juga sama untuk password nya juga cukup required dulu. Errornya bisa di required. Ini copy
pesannya copy di sini. Nah, terus kalau sudah gini, oh ya, ini bukan titik koma tapi kurawang. Nah, jika error berarti session oh yang ini sorry, session set flash data. Ininya misalkan namanya validation. Terus di sininya kita masukkan quantity quantity service yang validation. Kalau udah kita redirect to URL ke bagian registrasi lagi, yang lupa ininya with input biar nanti si pesannya muncul input. Kalau misalkan aman waktu ngisi formnya berarti else kita copy set flash data, berarti ini berhasil. Untuk pesannya misalkan Anda berhasil mendaftar, silakan login. Kalau yang ini kita return redirect ke form yang login. Udah. Terus paling nah kan ini misalkan jika error nanti akan, kalau error kan nanti muncul pesan. Kalau misalkan aman berarti kita buka di sini. Kita tambah lagi atau kan jika else yang ini di sini jika berhasil berarti kita bikin dulu nama variabel. Misalkan untuk nama usernya kita bikin nama user, ininya kita request kasih get path aja. Untuk ininya sesuaiin sama yang input tadi di yang registrasi yang ini, copy aja paste. Terus ininya copy, untuk ini jadi email, untuk ininya password, ininya password. Terus semua variabel ini kita tampung ke variabel data. Terus ini kalau yang ini harus sesuai dengan nama field dari database. Misalkan nama user, ininya nama user, copy aja. Nah yang ini email, ini juga email.
Nah, untuk password di database namanya itu PW. Jadi ini cukup PW titik koma. Kalau gini kita cek dulu, misalkan result this, kita kirim ke model lagi this model. Nah, ini untuk metodenya kita cek lagi yang ini add user model, tapi add user ininya $data. Terus dicek lagi, misalkan if jika berhasil, berarti yang ini kita copy lagi, session place. Jika gagal, yes. Yang password, oh ya, ininya masih belum dikasih class name. Untuk class name-nya password. Kita cek apakah udah berhasil. Ini untuk namanya misalkan admin 1 sama passwordnya juga admin 1. Seharusnya kalau berhasil harusnya ke form yang login, cuman ini masih di registrasi, cuman yang validasinya aman, berarti ada yang salah di bagian ininya. Ini nama user, email, password, email. Cek registrasi. Untuk ini nama user, oh ini harusnya cuman slash aja, jadi slash itu kan mengarah ke login. Kalau tadi mau berhasil gagal juga, masuknya ke registrasi. Cek di database, kalau misalkan sudah ada di database berarti sign up udah aman. Ke bagian arsip di tabel yang user, oh ini sudah masuk, berarti untuk yang registrasi sudah beres, tinggal yang terakhir itu yang login. Langsung aja ke controller yang atas yang login. Nah, ini tinggal di copy aja yang tadi register, copy, terus simpan di cek login. Untuk yang username-nya hapus karena login menggunakan email. Ini required, kita password required, validation sama, oh ini di bagian login tambahin juga validation. Ini kita copy aja yang tadi di bawah, yang bagian ini yang session get this data. Ini simpan di sini.
validation udah aman. Kalau misalkan gagal ini jadi di slash aja di login di KS. Kalau ini kan yang tadi yang untuk register, nah yang ini tinggal dimasukin ke dalam sip, terus balik lagi ke folder yang login. Nah, copy juga seperti yang di registrasi login, simpan di sini. Ini untuk email, berarti validation get email. Untuk password ini get error password. Nah, untuk cek login kita beres. Jika berhasil kita redirect PCR to dashboard. Jika gagal, kembali lagi ke menu login. Terus topik tension. Oh ini biar kelihatan rapi, mending kita bikin controller baru khusus untuk nanti kayak dashboard sama menu yang lain. Kita simpan di sini. Nah, ini berarti copy aja dulu semua, paste di sini. Terus yang bagian login, cek login dari sini sampai paling bawah dihapus aja. Dashboard berarti ke notes lagi. Ini untuk kita tambahin menu dashboard. Ininya home, controller home, metodenya dashboard. Yang ini metodenya dashboard. Balik lagi yang ke out, yang login, cek login. Jika berhasil berarti redirect to dashboard, udah beres. Kita cek. Tunggu sebentar, agak lama loadingnya. Emailnya tadi di admin 1, terus password admin 1. Dashboard controller dashboard is not home. Oke, bagian roots dashboard home. Public function dashboard. Emote ke notes, pilih yang dashboard home dashboard. Ini kita copy aja, takutnya ada yang tipu. Masih belum muncul. Ke landscape, stay dashboard, info, terus untuk metodenya dashboard. Oh ininya lupa, harusnya ini juga diubah jadi home. Kita cek ulang. Nah ini udah aman.
Untuk login sudah berhasil, tinggal paling ini untuk halaman dashboard belum diubah, berarti masuk ke yang home. Di sini kita buat biasa variabel data, terus title. Untuk ininya misalkan dashboard di arsip. Oh, tadi ada yang error, ini lupa dikasih tanda koma. Kita refresh. Refresh. Belum. Oh, yang di dashboard belum dimasukin. Benar, kita di dashboard. Berarti di main. Header. Nah, ini yang ininya diubah jadi dollar title. Undefined dollar title. Ke home data. Oh, ini untuk yang dolar datanya belum dimasukin view. Kalau ini sudah dimasukin, refresh lagi. Nah, ini untuk dashboard udah selesai. Berarti langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah function untuk logout. Untuk membuat function logout, bisa langsung masuk ke out, terus bikin sebuah public function yang baru, namanya public function, namanya logout aja. Dalam logout ini kita buat dulu sebuah variabel session, dimana isinya session, terus $session destroy. Kalau sudah di destroy, berarti tinggal ke return di direct to base URL ke halaman login. Itu di direct to base URL. Terus cek lagi ke nav-nya. Nah, ini untuk base URL-nya, untuk logout, misalkan ininya logout. Terus balik lagi ke routes, kita bikin ini baru yang bagian out. Ini terus pergi lagi ke file nav yang logout ini, kita URL-nya ubah menjadi logout. Setelah sudah, lanjutkan ke routes. Sini kita buat baru. Untuk routes-nya get logout, untuk out sama metodenya logout. Kita cek. Nah, untuk
session logout udah beres. Berarti untuk video yang terakhir paling untuk membuat filter udah beres. Berarti selanjutnya itu kita akan membuat sebuah filter, di mana filter ini berfungsi untuk menyaring dalam arti jika si user belum melakukan login, maka si user tersebut tidak bisa dapat mengakses dashboard melalui link ini, link yang diketik di dalam new search. Kalau sekarang kita coba, harusnya masih bisa. Nah, kalau nanti sudah kita pakai filter, link dashboard ini, yang menu dashboard ini gak bisa diakses kecuali kalau si user itu sudah login. Nah, langsung aja untuk penginstalan filternya. Untuk penginstalan filter, langsung aja ke terminal. Teman-teman coba buka terminalnya, terus kita tulis php make filters, ini out filter. Untuk nama filternya kita out filter. Ini sudah berhasil, bisa dicek di apps, terus cari yang bagian filter sini. Nah, ini muncul di sini filter. Untuk ini bisa di close lagi. Nah, untuk menulis scriptnya bisa di public function yang before ini. Untuk scriptnya itu if session is mungkin true. Jadi jika user yang sessionnya tidak true, atau misalkan user yang belum login, maka return redirect to base URL, balik lagi ke yang login. Nah, kalau sudah bikin ini, selanjutnya masuk ke config, terus cari yang filters. Nah, sudah di sini masuk, cari yang public array aliases, kita daftarkan out filter kita ke sini. Untuk namanya misalkan out filter, terus ininya out filter the class. Ini sudah otomatis masuk ke out filter. Nah, terakhir masuk ke routes. Kan tadi yang di filter itu yang dashboard, berarti di sini setelah controller buat sebuah array yang bernama ininya filter, terus nama filternya itu tadi out filter. Nah, kita cek ke bagian dashboard. Nah, otomatis kembali ke login. Coba sekali lagi. Karena udah pakai filter tadi, jadi kan kita belum login. Terus kita coba masuk ke dashboard, tapi bakal balik lagi ke login. Jadi untuk filternya udah
aman. Jadi untuk videonya mungkin sekian, cukup dulu. Jadi untuk filternya udah berjalan. Kita coba dashboard. Nah, ini balik lagi ke sign in. Berarti untuk video hari ini seperti ya buat validasi, untuk login, register, membuat logout, terus yang terakhir ini filter sudah beres. Mungkin untuk video sekarang sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.